Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau membahas penerapan distribusi normal, yaitu bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama kita telah membahas atau mempelajari distribusi normal dengan menggunakan tabel distribusi normal baku. Jadi sekarang penerapannya. Artinya kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan distribusi normal. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama. Sebuah alat elektronik diberikan jaminan tak akan rusak rata-rata 800 hari dengan simpangan baku 40 hari. Kemudian pertanyaannya, berapa peluang alat elektronik tersebut tidak akan rusak antara 778 hari sampai dengan 834 hari. Kita lihat penyelesaiannya. Jadi peluangnya variabel acak X ini kita harus convert dulu ke dalam set. Jadi dalam hal ini sebagai X1 nya tentunya 778. Nah, kita mulai dari set satunya ya. Ini harus dikonvert dulu ke dalam set. Dimana set kemarin rumusnya adalah yaitu X dikurang mu dibagi simpangan baku. Nah, kebetulan di sini X1-nya itu adalah 778, jadi kita kasih masuk ke sini. 778 dikurang 800 dibagi 40, maka hasilnya ini. Min 22 per 40 atau diperoleh min 0,55. Jadi nilai standarnya set 1 itu sama dengan min 0,55. Untuk X-nya adalah 778. Kemudian untuk X2-nya adalah 834. Kita konversi juga ke dalam set. Anggap saja set 2. Berarti kalau demikian set 2 dikurangi rataan dibagi simpangan baku akan diperoleh ini. 834 dikurangi 800 lalu dibagi 40, maka hasilnya 34 per 40 atau sama dengan 0,85. Sehingga dengan demikian maka peluang variabel acak X ini yang lebih dari 778 tetapi kurang dari 834 itu sudah bisa kita konversi menjadi peluang variabel acak set yang lebih dari min 0,55 tetapi kurang dari 0,85. Nah, ini dia. Nah, dari sini lalu bisa kita buat grafiknya. Nah, ini grafiknya. Nah, ingat kemarin jika bentuknya adalah ada yang minus dan ada yang positif, maka kita rubah dulu ini, kita jabarkan, yaitu dari min 0,55 sampai dengan 0, lalu ditambah dari 0 sampai 0,85. Nah, ini dia. Saya kira jelas ya. Untuk peluang yang nilainya negatif ini tidak ada ya. Peluang set yang lebih dari min 0,55 tetapi kurang dari 0 ini di tabel tidak ada, makanya harus dikonvers. Kalau ini dikonvers ke dalam positif, maka ini sama dengan peluang set yang lebih dari 0 tetapi kurang dari 0,55. Nah, ini dia. Ini tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ini sudah bisa dilihat di tabel seperti kemarin. Saya kira jelas ya. Nah, ini dilihat di tabel, hasilnya itu adalah ini dia. Kalau masih tidak jelas, di tabel hasilnya yang pertama ya 0,5 itu angka yang terletak pada kolom bagian kiri, berarti ini. Kemudian 5 terakhir ini adalah angka pada baris pertama yang ada di sini. Kemudian lalu ditarik garis dari 0,5 ini ke kanan. Kemudian dari 5 ini kita tarik garis ke bawah, sehingga jatuhnya adalah pada angka 0,2088. Jadi peluangnya ini atau luasan daerah yang sebelah kiri ini itu sama dengan 0,2088. Nah, kemudian yang ini ya, yang ini kita lihat angka pada kolom bagian kiri yaitu 0,8. Kemudian angka terakhir 5 yaitu tetap tadi ini 5 ya. Kemudian kita tarik. Nah, ini dia. Maka jatuh kepada angka 0,3023. Sehingga hasilnya akan diperoleh ini. Ini tadi ya, yang ini. Kemudian yang peluang set lebih dari 0 kurang dari 0,85, hasilnya adalah 0,3023. Sehingga dengan demikian
maka peluangnya atau luasan daerah ini tinggal Anda jumlahkan, yaitu hasilnya adalah 0,5111. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Jika dari hasil survei di suatu daerah, jumlah rata-rata penduduk mempunyai penyakit MAH adalah 15 orang dengan simpangan baku 3,5. Tentukan peluang A, banyaknya orang yang kena MAH maksimal 20 orang. Lalu B, banyaknya orang yang kena penyakit MAH lebih dari 18 orang. Jadi yang pertama itu maksimal ya. Sama dengan tadi, yang pertama, ini maksimal berarti variabel acak X itu kurang dari sama dengan 20. Kemudian di sini sebagai mu-nya adalah 15, simpangan bakunya adalah 3,5, sebagai X-nya di sini 20. Oke ya. Harus kita cari atau kita kompres dulu ke dalam set. Rumusnya ya seperti tadi, yaitu X dikurangi rataan dibagi simpangan baku. X-nya di sini 20 dikurangi 15 lalu dibagi 3,5, hasilnya 1,43. Sehingga peluang X yang kurang dari atau sama dengan 20 itu sudah bisa ditulis menjadi peluang set kurang dari atau sama dengan 1,43. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka kita sudah bisa menentukan grafiknya ini. Nah, ini dia. Jadi luasan daerah yang dihasil itulah peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan 20. Untuk bagian kiri sumbu simetri ini saya kira sudah jelas, yaitu luasnya adalah 0,5. Jadi tinggal menambah peluang variabel acak Z yang lebih dari 0 tetapi kurang dari 1,45. Ini dia. Jadi ini dia dirubah ke sini. Antara 0 sampai dengan 1,43. Ini yang bisa dilihat di tabel. Tentu kalau dilihat di tabel saya kira sudah tidak masalah. Dua angka pertama dilihat pada angka kolom bagian kiri, kemudian angka 3 ini pada baris yang pertama. Dan hasilnya itu diperoleh 0,4236. Dengan demikian, maka peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan 20 hasilnya 0,9236. Atau banyaknya orang yang kena penyakit MAH, peluang banyaknya orang yang kena penyakit MAH itu paling banyak 20 orang, itu adalah 0,9236. Saya kira jelas ya. Kemudian bagian B, yaitu peluang banyaknya orang yang kena penyakit MAH lebih dari 18 orang. Berarti dia lebih besar. Kita lihat. Jadi harus kita convert juga ini. Berarti set sama dengan 18 kurang 15 dibagi 3,5, hasilnya adalah 0,85. Ini lebih besar ya, sehingga ini berarti sudah berubah modelnya menjadi peluang set lebih dari 0,86. Nah, ini bisa dibuatkan grafiknya kalau demikian. Nah, ini dia. Jadi untuk mendapatkan peluangnya set yang lebih dari 0,86, berarti luas seluruhnya dulu, yaitu di sebelah kanan sumbu simetri ini, tentunya 0,5 dikurangi dengan luasan daerah antara 0 sampai dengan 0,86. Nah, ini dia ya. Jadi 0,5 luasan daerah di sebelah kanan sumbu simetri dikurang dengan peluang variabel acak Z yang lebih dari 0 tetapi kurang dari 0,86. Ini dia. Nah, ini sudah bisa dilihat di tabel sama dengan caranya seperti pertemuan sebelumnya, yaitu dua angka pertama 0,8 dilihat pada kolom paling kiri 0,8, lalu 6 ini dilihat pada baris paling atas. Nah, saya kira sudah diajarkan ini, saya kira pada pertemuan pertama kemarin. Dan ini hasilnya berdasarkan tabel diperoleh 0,3051. Dengan demikian maka peluang variabel acak X yang lebih dari 18 tinggal ini diperkurangkan, maka hasilnya adalah 0,1949. Berarti peluang banyaknya orang yang kena penyakit MAH yang lebih dari 18 orang itu peluangnya adalah 0,1949. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Hasil ulangan matematika kelas 12 IPA merupakan suatu distribusi normal yang mempunyai rata-rata 45 dan simpangan baku 13.
Bila hanya 32,5% yang lulus, tentukan nilai terendah, berarti batas terendahnya berapa. Oke, ini sebenarnya sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang ini kebalikannya, ditanyakan berapa nilai terendahnya. Dengan kata lain, kita harus mencari setnya dulu. Oke, rata-ratanya 45, simpangan bakunya 13. Nah, ini dia. Peluang set lebih dari dengan A atau lebih dari A itu sama dengan 32,5% atau dapat ditulis 0,325. Nah, ini yang bisa dilihat di tabel ya. Oke, kita lihat. Kita buat dulu grafiknya. Berarti luasan daerah yang berada di sebelah kanan ini ya, set sama dengan A ini luasan daerahnya adalah 0,325. Untuk mendapatkan luasan daerah ini, tentu luasan daerah di sebelah kanan sumbu simetri seluruhnya ini 0,5 dikurangi dengan luasan daerah dari 0 sampai ke dengan A, atau sama dengan 0,5 dikurangi peluangnya set yang lebih dari 0 tetapi kurang dari A. Nah, ini dia ya, saya kira jelas. Selanjutnya peluang set lebih dari A itu sudah diketahui peluangnya 0,35. Ini pindah ruas ke sana, ini ke kiri ya. Nah, ini dia akan diperoleh 0,5 dikurangi 0,325. Nah, ini hasil pengurangannya adalah 0,175 atau 0,175. Nah, ini kebalikannya, dilihat di tabel, saya kira sudah jelas. Dilihat yang di tengah, lalu ditarik ke kiri, kemudian ditarik ke atas, maka akan diperoleh nilai A itu adalah 0,45 atau nilai setnya adalah 0,45. Jadi ini berdasarkan tabel ya. Saya kira pada pertemuan sebelumnya atau di YouTube sebelumnya itu ada ini. Oke, dilihat di tabel, maka hasil A atau setnya itu sama dengan 0,45. Selanjutnya kita kembalikan ke rumus set skor, yaitu set sama dengan X dikurangi mu dibagi simpangan baku, di mana setnya 0,45, kemudian sama dengan X, rataannya 45, simpangan bakunya 13. Tinggal ini diselesaikan kali silang ya. Maka akan diperoleh 0,45 kali 13 itu hasilnya 5,85 sama dengan X kurang 45. Jadi 45 nya pindah ke ruas kiri, maka akan diperoleh X sama dengan 5,85 ditambah 45, maka hasil terakhirnya adalah 50,85. Dengan demikian, maka batasan nilai terendah adalah 50,85. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Nah, ini silakan, ada beberapa soal yang kalian harus kerja. Jika kalian masih belum paham, maka bisa kalian lihat contoh soal yang berada di slide-slide sebelumnya. Ini ada 4 soal ya, ini lagi satunya. Nah, ini dia. Ini soal 4 ini merupakan soal tantangan. Silakan, selamat mencoba. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.